Pada video kali ini gue pengen jelasin beberapa kelebihan kenapa kalian perlu pertimbangin lensa fix atau prime lens di jajaran gear kalian. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen jelasin beberapa kelebihan dari sebuah lensa prime atau fix lens. Dan kenapa kalian perlu banget untuk mempertimbangkan lensa-lensa fix lens buat kamera kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue pengen kenalin dulu. Kita ada preset Creative Adventure atau Creature buat kalian yang pengen foto kalian kelihatan punya warna yang langsung epic dengan sekali klik doang. Preset ini kita develop di episode Creature atau Creative Adventure yang kita keliling Indonesia. Dan totalnya itu ada 24 preset, 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto seleksi subjek dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita juga udah coba, nggak cuma di foto-foto adventure doang, kita coba di foto-foto kayak street photography, portrait, dan berbagai foto-foto lainnya itu ternyata bisa ngeluarin warna yang epic juga dengan sekali klik doang. Cocok banget buat starting point editing foto kalian. Dan khusus bulan Agustus ini gue berlakuin kode baru dengan nama Merdeka. Jadi kalau kalian pakai kode tersebut kalian bisa dapat diskon Rp350.000, diskon paling gede sejauh ini dan cuma berlaku di bulan Agustus ini aja. Kalau kalian beli, sistem pembayarannya juga simple banget, pakai platform yang bisa bayar pakai OVO, GoPay, QRIS, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Jangan sampai ketinggalan buat pakai kode voucher tersebut. Itu paling murah sejauh ini. Oke, balik lagi buat lensanya sendiri. Lensa prime atau fixed lens. Dan mungkin secara arti dulu, buat yang nggak tahu, lensa prime atau fixed lens itu adalah lensa-lensa yang hanya punya satu focal length doang. Jadi ya lawannya adalah lensa zoom. Lensa-lensa prime lens atau fixed lens itu nggak bisa kita zoom atau kita ubah focal length-nya. Kayak di sini di depan gue udah ada contoh. Ini ada lensa 18 mm, lalu di sini ada lensa 16 mm, dan ada lensa 75 mm. Tiap lensa itu hanya membawa satu focal length doang. Dan fun fact juga di SM Media, kita itu 80% lensa yang kita punya itu adalah lensa prime. 80%. Jadi dominan itu kita punya lensa prime atau fixed lens. Dan kita pakainya, maksudnya intensity kita pakai lensanya, itu 97% kita pakai lensa prime. Jarang banget kita pakai lensa zoom. Tapi di sini gue bukan bilang lensa zoom itu jelek, tetap ada beberapa lensa zoom yang memang cukup menarik juga buat workflow kita, terutama pada jenis workflow tertentu. Cuman memang lensa prime atau fixed lens ini selalu punya daya tarik tersendiri yang membuatnya itu jadi lensa yang racun banget buat kita pertimbangkan. Nah, gue akan jabarin kelebihan-kelebihan yang patut juga untuk kalian ketahui biar kalian bisa keracunan dengan lensa fix juga. Yang pertama, rata-rata lensa prime atau lensa fix itu punya kualitas gambar yang jauh lebih tajam. Karena emang secara engineering dia lebih simple mungkin ya. Karena dia tidak ada moving optik yang berpengaruh pada focal length. Jadi dia tetap ada moving optik, tapi moving optik ini dia hanya ditujukan untuk mengatur titik fokus dari gambar kita gitu ya. Jadi secara engineering dia lebih simple dan bisa lebih precise juga soal ketajamannya. Beda sama lensa zoom yang mereka itu di dalamnya banyak banget optik yang bergerak yang tujuannya memang balik lagi mengubah karakter atau mengubah nilai focal length-nya gitu. Jadi dari segi engineering memang rata-rata lensa fix itu lebih mudah untuk mendapatkan gambar atau hasil yang lebih tajam. Lalu yang kedua yang masih sebenarnya nyerempet dengan engineering juga, rata-rata dari lensa fix atau lensa prime ini, mereka punya bukaan yang lebih luas, bukaan yang lebih gede gitu ya. Jadi ini bisa kelihatan banget, kayak kalau kita main dengan lensa zoom, kita itu biasa bermain dengan yang namanya variable F gitu ya, variable aperture. Jadi kayak di wide-nya kita mungkin di f4, nanti di paling zoom-nya f7, itu kalau yang murah-murah. Kalau yang agak mahal dikit biasanya startnya itu di wide mungkin f2,8 lalu nanti ke f3.5 gitu ya untuk yang paling teleknya. Jadi dia ada variabel, tapi ada juga yang lensa zoom dengan bukaan konstan, tapi rata-rata, coba deh kalau kalian cari-cari rata-rata itu bermain di f2.8.
Kalau mereka udah bisa nyentuh f2 dengan bukaan konstan di lensa zoom, itu udah racun banget sih, itu udah masuknya dewa banget. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan lensa-lensa prime lens atau fixed lens, itu kita bisa dapat dengan harga yang signifikan lebih murah, kita bisa dapat f1.4. Bahkan sekarang dengan opsi-opsi Viltrox yang ada ya, kayak gini, dia bisa f1.2. Apalagi nanti bakal datang juga yang 27, kita sih belum coba, kita harap bisa dapat early access ya. Tapi yang 27 mm Viltrox juga itu f1.2 gitu. Jadi lensa-lensa prime typically dengan harga yang lebih murah, itu kalian bisa dapat bukaan yang lebih gede. Berlaku juga misalkan kalian beli yang bawaannya native-nya si brand lensa gitu kan, atau brand kameranya, atau ya kalau kalian tadi kita kasih contoh Viltrox, Sigma pun itu sama. Kalau kalian beli jajaran Sigma itu yang 16, 33, 56, itu juga bukaannya 14 gitu loh. Dengan harga yang sangat-sangat affordable. Nggak nyentuh 7 juta rupiah, paling sekitar 4-5 juta rupiah gitu. Jadi ya itu adalah kelebihan lensa fix juga. Bisa membawa bukaan yang lebih besar. Yang bisa jadi kelebihan ke gambar kita juga, ya translate-nya itu bisa ngasih cahaya yang lebih bagus di kondisi low light, begitu juga bisa ngasih bokeh yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, biasanya rata-rata lensa prime atau lensa fix itu punya ukuran yang lebih kecil atau lebih compact. Ini sih sebenarnya balik lagi ke perspektif ya, karena tergantung cara kita lihatnya juga. Apalagi gue juga nunjukin yang di depan gue ini sebenarnya bukan lensa-lensa fix yang bisa menunjukkan poin tersebut, tapi untuk 75 oke lah segini. Lalu ini 16 untuk full frame, oke terbilang compact. Ini 18 cukup compact juga, tapi kalau kalian kayak buat APS-C ngambil yang jajaran kayak Fujicron gitu ya, atau yang lensa-lensa Sigma juga lebih kecil dari ini untuk yang 23 mm-nya gitu ya, cukup kecil. Dan memang rata-rata lebih compact ukurannya. Tapi balik lagi tergantung perspektif, karena kalau kita mainnya dengan prime lens untuk mengcover semua jenis angle ya kita perlu bawa beberapa lensa yang jadinya nggak compact juga gitu ya buat dibawa-bawa dibandingkan lensa zoom. Jadi balik lagi, typically memang lebih compact, tapi ya balik ke perspektif kita ngelihatnya juga gitu. Gue sih nggak mau bilang lensa fix itu lebih compact banget gitu ya secara signifikan. Emang barangnya biasanya lebih compact, cuman maksudnya kan kita kadang bawa jadi lebih banyak, jadi ya nggak bisa ke situ juga. Tapi ya mungkin buat kalian yang suka run and gun, cuma bawa satu lensa andalan gitu ya, nah itu biasanya mereka lebih, ya lumayan gampang buat dibawa-bawa karena ukurannya memang lebih kecil. Lalu yang keempat, hasil yang lebih konsisten. Jadi perbedaan lensa zoom sama lensa prime ini salah satunya berkaitan juga tadi dengan engineering lagi. Kalau kita berbicara soal looks yang kita dapat, otomatis kalau kita pakai lensa fix atau prime lens itu kita mendapatkan karakter gambar yang memang konsisten gitu ya. Karakter dari segi ketajaman, dari segi distorsi dan lain sebagainya itu jelas lebih konsisten, akan selalu sama. Kalau misalkan kita pakai lensa zoom, ya faktor engineering juga karena tadi dia ada optik yang bergerak gitu kan selama kita ngubah-ngubah focal length, itu biasanya bisa ada perubahan karakter ya dari segi ketajaman gambar, lalu dari segi bias flare cahayanya, karena jarak antar optik juga mempengaruhi bentuk flare yang kita dapat kalau ada cahaya direct. Sama yang paling common yang cukup sering terjadi kalau misalkan kita pakai lensa zoom, itu di posisi paling wide-nya biasanya distorsinya itu cekung, tapi begitu kita ke yang paling teleknya atau yang paling jauhnya, itu biasanya distorsinya berubah jadi cembung. Dan pastinya itu membuat gambar kita jadi terlihat punya karakter yang tidak konsisten. Dan itu sangat common terjadi kalau kalian pakai lensa zoom. Jadi ya itu perlu diperhatikan juga, dengan lensa fix kita lebih konsisten hasilnya. Lalu yang terakhir atau yang kelima, kalau kita pakai lensa fix atau prime lens, itu salah satu benefit yang secara tidak langsungnya adalah melatih kreativitas kita. Jadi dia memaksakan kita untuk berkreasi mendapatkan komposisi yang bagus dengan keterbatasan satu focal length aja. Bahkan ini juga salah satu tips yang gue dapet dulu itu dari Om Fajar Kristiono, brand ambassador Sony ya, Sony Alpha Professional. Dia pernah nyaranin gue pakai satu focal length dulu aja. Silakan pakai 35 atau pakai 50 atau pakai 85 dan pakai lensa tersebut berhari-hari dan ya coba bentuk gambar dari lensa tersebut.
gitu. Jadi itu akan mendorong feel kita dalam menciptakan komposisi di focal length tertentu. Dan memang gue pun banyak banget lihat teman-teman fotografer yang punya satu focal length andalan gitu ya. Mereka punya satu lensa andalan mereka, ada yang doyan dengan 23 mm, 35 mm, 50 mm, itu yang paling banyak banget jadi andalan orang-orang, sama 85 mm gitu. Jadi dengan fixed lens ini selain tadi benefit-benefit yang udah kita sebutkan gitu ya, dari segi image quality dia juga cukup superior, tapi di satu sisi ke kitanya pun, ke si fotografernya pun dia cukup melatih kreativitas kita dalam membentuk komposisi gambar. Jadi ya itu salah satu benefit yang menurut gue cukup signifikan juga untuk dipertimbangkan gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu takut gitu ya, karena biasanya memang orang invest lensa itu kayak pemikiran yang paling dasarnya adalah oke, kalau beli lensa zoom versatile, kalau beli lensa tanggung, kalau cuma satu focal length nanti nggak bisa buat apa-apa, nanti malah nggak begitu kepake, bla 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 bla. Enggak juga. Karena ya sebenarnya malah di jajaran yang profesional pun lebih banyak orang pakai prime lens gitu. Dan memang kalau kita lihat industri lensa pun, brand itu lebih banyak produksi prime lens sebenarnya gitu. Karena prime lens sendiri ya punya kelebihan-kelebihan yang udah tadi gua jabarkan. Oke, paling itu aja sih beberapa informasi yang bisa gue sampaikan. Sebenarnya ada beberapa kelebihan lain, tapi gue rasa 5 kelebihan yang gue sebutkan tadi adalah yang paling signifikan menurut gue dan yang paling berasa juga di gue kenapa gue pakai lensa-lensa prime lens. Dan kalau ada koreksi saran atau pertanyaan atau kalian punya pendapat kalian sendiri seputar prime lens ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja, semoga videonya bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.